Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan kembali walaupun masih secara online. Pada hari ini di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya kita akan membahas materi terkait dengan lembaga keuangan internasional ya. Sebenarnya lembaga keuangan internasional itu secara prinsip hampir sama dengan lembaga keuangan yang selama ini sudah kita pelajari ya, atau ya secara prinsip operasionalnya hampir sama dengan bank yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Namun di dalam kesempatan kali ini tidak akan kita bahas secara menyeluruh ya lembaga-lembaga keuangan internasional, karena sebenarnya lembaga keuangan internasional itu jumlahnya sangat banyak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lembaga-lembaga keuangan internasional yang mana itu diikuti oleh Indonesia gitu ya. Nah, di antaranya adalah ada World Bank, kemudian ada IMF, kemudian ada Asian Development Bank atau ADB ya, dan kemudian ada ISDB ya, atau Islamic Development Bank ya. Nah, karena ini adalah lembaga-lembaga keuangan internasional yang selama ini diikuti oleh Indonesia ya, baik itu nanti sebagai kreditur maupun sebagai debiturnya gitu ya. Oke, akan kita bahas satu persatu lembaga keuangan internasional ini ya. Yang pertama adalah lembaga keuangan internasional World Bank ya, atau yang mungkin sering kita kenal dengan istilah Bank Dunia ya. Nah, saya yakin mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan istilah World Bank atau Bank Dunia ini ya, di mana World Bank ini beroperasi pada tanggal 25 Juni tahun 1946 ya. Jadi ini lebih tepatnya berdiri setelah Perang Dunia Kedua berakhir ya. Di mana Perang Dunia Kedua itu kan kurang lebih berakhir tahun 1945-an gitu ya. Kemudian anggota awal dari World Bank ini dulu adalah 44 negara. Kemudian World Bank didirikan sebagai lembaga keuangan internasional untuk memberikan dan menjamin kredit-kredit yang ditujukan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif. Jadi memang awal berdirinya Bank Dunia ini sebenarnya untuk membantu negara-negara yang memang terimbas atau hancur karena Perang Dunia Kedua gitu ya. Jadi untuk pemulihan dan rekonstruksi negara-negara tersebut maka didirikanlah Bank Dunia ya, dimana nanti Bank Dunia ini dia berfungsi sebagai lembaga keuangan yang memberikan bantuan pinjaman ya untuk rekonstruksi dan juga pembangunan negara-negara yang terdampak Perang Dunia Kedua gitu ya. Namun sekarang mungkin orientasinya sudah tidak hanya sekedar negara-negara yang terkena dampak Perang Dunia Kedua ya, tapi sudah meluas ya, bahkan mungkin hampir seluruh negara di dunia ini masuk ke dalam keanggotaan Bank Dunia ini ya, sehingga negara-negara yang sudah tergabung dalam Bank Dunia ini maka dia juga punya hak juga untuk mendapatkan bantuan ataupun pinjaman dari Bank Dunia ini untuk kepentingan negara-negara tersebut ya, entah itu untuk pembangunan ataukah yang lainnya. Nah, dana rekonstruksi berasal dari modal Bank Dunia sendiri yang terdiri dari kontribusi pemerintah, negara anggota, dan mobilisasi modal swasta. Jadi memang Bank Dunia ini sebenarnya konsepnya seperti bank pada umumnya ya. Dia menghimpun dana, kemudian ketika dia sudah punya dana maka kemudian akan disalurkan ya kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Hanya saja mungkin kalau bank secara umum yang sudah kita pelajari objeknya adalah individual masyarakat gitu ya. Tapi kalau Bank Dunia maka peserta ataupun keanggotaan Bank Dunia ini tentunya adalah negara gitu ya. Yang menyimpan ataupun yang menabung uangnya itu adalah negara, atau di sini juga bisa jadi mobilisasi modal swasta. Yang minjam adalah juga negara-negara membutuhkan.
Kemudian modal saham Bank Dunia disusun sehingga setiap risiko kegiatannya dibebankan kepada negara anggota ya, berdasarkan kekuatan ekonomi mereka masing-masing. Jadi memang kontribusi ataupun kepesertaan dari setiap negara ini kemudian tentunya berbeda-beda ya, mengikuti ataupun menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing negara ya. Mungkin saat ini yang paling besar kepemilikan modal atas Bank Dunia mungkin adalah Amerika ya, karena memang secara ekonomi Amerika memang sudah sangat kuat sehingga memberikan atau mampu menempatkan uangnya tersebut ke Bank Dunia cukup besar gitu ya. Dan begitu juga sebaliknya ya, bisa jadi bahkan kayak seperti Indonesia, mungkin peran Indonesia di dalam Bank Dunia ini mungkin dia lebih banyak kepada peminjam gitu ya, bukan sebagai pemodal gitu ya. Nah, ini kemudian peran utama yang pertama kali dilakukan adalah proses rekonstruksi negara-negara akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu konsentrasi kegiatannya untuk kegiatan pembangunan di negara-negara yang membutuhkan. Jadi memang awal berdirinya Bank Dunia ini memang tadi ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, sebagai rekonstruksi ataupun untuk pembangunan kembali negara-negara yang hancur karena akibat Perang Dunia Kedua. Namun sekarang mungkin sudah meluas ya, tidak hanya sekedar rekonstruksi tapi juga memberikan bantuan kepada negara-negara yang memang membutuhkan bantuan dana untuk pembangunan negara-negara tersebut. Nah, kemudian tugas utamanya adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Jadi memang umumnya yang menjadi peminjam di sini adalah negara-negara berkembang. Nah, kalau negara-negara maju ya tentunya mereka sebagai pemodal ya, atau yang memberikan modal gitu ya. Karena negara-negara maju tentunya mereka mungkin kebutuhan akan pinjaman modal mungkin tidak lagi gitu ya, tidak membutuhkan ya. Bahkan mungkin mereka sebagai penyuplai modalnya gitu ya. Sedangkan yang kebanyakan membutuhkan modal untuk pembangunan negara-negara itu ya tentunya adalah negara-negara yang berkembang gitu ya. Termasuk ya kalau dulu mungkin Indonesia gitu ya. Nah, kemudian pinjaman lunak digunakan untuk industri pembangkit tenaga listrik ya, kemudian pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara ya, dan lain sebagainya ya. Jadi memang pembiayaan yang diberikan Bank Dunia ini adalah untuk untuk pembiayaan pembangunan sektor-sektor yang strategis di sebuah negara gitu ya. Ini. Nah, kemudian selanjutnya, seluruh kekuasaan World Bank berada di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari para komisaris yang mewakili negara anggota. Masing-masing negara anggota menunjuk satu orang menjadi Dewan Komisaris atau menjadi komisaris ya. Kemudian pertemuan Dewan Komisaris sekali tiap tahun. Kemudian untuk operasional World Bank ditunjuk Dewan Direksi yang berkantor di markas besar Bank Dunia, yaitu di Washington DC ya, di Amerika Serikat. Jadi untuk kantor pusatnya Bank Dunia ini adalah di Amerika Serikat, dan World Bank ini atau Bank Dunia ini secara operasional ya dipegang tadi ya oleh Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris itu merupakan perwakilan dari masing-masing anggota atau negara-negara anggota dari Bank Dunia itu sendiri. Nah, kemudian ini untuk kriteria peminjaman dana di Bank Dunia atau di World Bank. Nah, pinjaman yang diberikan oleh World Bank atau Bank Dunia ini adalah proyek khusus tertentu di negara anggota ya, atau wilayah yang diawasi oleh negara anggota. Kemudian proyek layak dibiayai secara teknis maupun ekonomis dan merupakan prioritas utama bagi pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya, pembiayaan yang diberikan oleh World Bank kepada negara-negara anggota itu adalah untuk kepentingan pembangunan strategis ya, yang orientasinya adalah untuk percepatan pertumbuhan
ekonomi di sebuah negara tersebut, ya. Ya tentunya seperti halnya bank pada umumnya, ya, bank komersial pada umumnya, di dalam memberikan pembiayaan ataupun memberikan pinjaman ataupun memberikan kredit itu, ya bank akan dia melakukan analisis gitu, ya. Kira-kira proyek yang akan dibiayai itu kira-kira memang potensial atau tidak, ya. Ya, kira-kira memang proyek strategis sebuah negara tersebut atau tidak gitu, ya. Kemudian proyek dikelola secara baik mulai dari sebelum pelaksanaan sampai dengan setelah selesai pendanaan, ya. Kemudian World Bank atau Bank Dunia yakin bahwa negara peminjam yang prospektif tidak dapat memperoleh pembiayaan dengan syarat-syarat yang wajar, ya, dari sumber lain. Jadi ini ada ketentuan bahwasanya yang akan diberikan pembiayaan oleh Bank Dunia ini adalah negara-negara yang memang mungkin mereka kesulitan untuk mendapatkan sumber permodalan dari sumber-sumber yang lain itu, ya. Apakah dari pinjaman lembaga keuangan internasional yang lain ataukah mungkin pinjaman-pinjaman yang sifatnya bilateral gitu, ya. Ini. Nah, kemudian hingga saat ini per tahun 2017 anggota World Bank atau Bank Dunia itu sudah mencapai 188 negara di dunia, ya, Pak. Sehingga mungkin kurang lebih ya sudah hampir 90% atau 90% negara di dunia itu sudah masuk keanggotaan di Bank Dunia atau di World Bank. Nah, kita sendiri Indonesia itu partisipasi di World Bank, ya, ini mungkin kita lebih banyak sebagai peminjam, ya. Jadi Indonesia itu memiliki hutang ke World Bank sebesar 234,68 triliun, ya, ini per Juni tahun 2017 atau setara dengan 32,4% dari total utang luar negeri Indonesia. Ini sumber dari detik.com, ya. Namun tentunya kalau sekarang mungkin bisa jadi struktur hutangnya sudah berbeda gitu, ya. Namun pada tahun 2007 tersebut, ya, struktur hutang kita itu lebih banyak kita minjem ke World Bank atau Bank Dunia ini, ya. Karena persentase hutang di World Bank ini saja sudah mencapai kurang lebih 32,4%. Berarti 7%-nya itu berarti bersumber dari hutang-hutang lembaga keuangan internasional lain maupun hutang dari antar negara gitu, ya, atau hutang yang sifatnya bilateral gitu, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke lembaga internasional yang kedua, yaitu ada namanya International Monetary Fund, ya, atau IMF gitu, ya. Ini saya rasa mungkin lembaga ini juga sudah sering kita dengar, ya, dan sudah sering kalian juga sudah sering membahasnya gitu, ya. Nah, apa itu IMF, ya? IMF atau International Monetary Fund ini merupakan sister agensi dari World Bank, ya. Jadi memang ini merupakan turunan dari World Bank, ya, karena sama-sama di bawah naungannya PBB, ya, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu, ya. Hanya saja memang mungkin agak sedikit beda perannya gitu, ya. Kalau World Bank itu kan tadi sudah jelas, ya, perannya adalah dia memberikan bantuan ataupun pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkan, termasuk negara-negara maju di dalam kepentingannya untuk membangun ekonomi mereka gitu, ya. Nah, kalau IMF ini dia lebih memfokuskan pada masalah moneter, ya. Jadi lebih kepada masalah moneter. Jadi sebenarnya seperti halnya misalkan kalau di kita ada bank sentral, ya, atau Bank Indonesia, ya, mengatur sistem moneter, ya, termasuk masalah misalkan nilai tukar internasional, ya, dan sebagainya gitu, ya. Jadi nah, tapi juga memang IMF ini juga ternyata mungkin juga memberikan pinjaman juga sebenarnya gitu, ya. Tapi tentunya pinjaman yang diberikan oleh IMF itu bukan untuk pembangunan seperti World Bank tadi, ya, melainkan adalah pinjaman-pinjaman yang nanti sifatnya adalah arahnya untuk perbaikan atau untuk yang berkaitan dengan masalah-masalah moneter gitu, ya.
Nah, kemudian tujuan utama dari IMF ini adalah meningkatkan kerjasama moneter internasional ya. Jadi kalau di dalam negeri kan memang moneter itu diatur oleh bank sentral kita ya, atau Bank Indonesia ya, dari misalkan inflasi, kemudian masalah tingkat suku bunga gitu ya, dan sebagainya. Itu kan di dalam negeri kita juga ada yang sudah ada yang ngatur, yaitu bank sentral ya, atau Bank Indonesia. Ternyata di kancah internasional, karena antara negara satu dengan negara lain itu juga saling melakukan interaksi gitu ya. Katanya misalkan ada transaksi ekspor impor dan sebagainya, maka itu juga perlu diatur gitu ya, mengenai misalkan standar mata uang internasional ya, misalkan kalau sekarang adalah dolar gitu ya. Kemudian termasuk masalah nilai kurs mata uang internasional dan sebagainya, itu kan juga perlu diatur. Nah, kebetulan yang mengatur di sini adalah IMF ini gitu ya, atau International Monetary Fund ini gitu ya. Kemudian mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan seimbang dalam perdagangan internasional ya. Kemudian meningkatkan stabilitas kurs ya. Ini sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya. Jadi memang orientasi IMF ini ya tadi ya, seperti halnya kayak kalau di dalam negeri ya, bank sentralnya kita gitu ya. Jadi IMF ini adalah dia pengatur sistem moneter internasional gitu ya, termasuk tadi ya menjaga stabilitas kurs ya, termasuk ini ya, mengatur mengenai transaksi perdagangan internasional dan sebagainya. Nah ini nah kemudian selanjutnya adalah IMF dan World Bank ini mengadakan rapat tahunan bersama dengan lokasi head office yang berdekatan untuk memudahkan operasional dan informasi ya. 6 dari 20 direktur pelaksana World Bank adalah direktur pelaksana IMF. Jadi memang tadi ya, karena memang sister agensi dari World Bank, jadi memang IMF ini juga secara koordinasi maupun secara ruang lingkup kerjanya juga nanti akan beririsan juga dengan World Bank gitu ya. Nah, itu adalah terkait dengan lembaga keuangan internasional yang kedua. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan lembaga keuangan internasional yang ketiga, yaitu ada namanya ADB ya, atau Asian Development Bank ya, atau Bank Pembangunan Asia ya. Sebagaimana namanya ya, Bank Pembangunan Asia ya, sehingga ruang lingkup dari ADB ini mungkin tidak seluas seperti World Bank tadi ya. Kalau World Bank kan keanggotanya adalah seluruh negara-negara di dunia gitu ya. Tapi kalau ADB ini ya tentunya karena ini adalah Asia ya, maka secara otomatis keanggotanya pun ya ruang lingkupnya hanya sebatas di Asia saja ya. Ini termasuk di Indonesia ya, termasuk Indonesia karena Indonesia itu masuk ke dalam kawasan Asia, sehingga ya termasuk anggota dari ADB ini gitu ya. Nah, kemudian ini ADB ini berdiri dari tahun 1966, kemudian bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia ya. Kemudian ADB ini merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, mensupport investasi, dan memberikan technical assistance pada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Ya, jadi secara prinsip ya kurang lebih ya sama ya cara prinsip kerjanya ya. Dia memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang yang ada di Asia tentunya ya, yang mana ketika mereka membutuhkan bantuan dana ya untuk pembangunan gitu ya, maka bisa mengajukan pinjaman ke ADB ini ya, ADB ini. Nah ini nah termasuk Indonesia juga nanti juga memiliki hutang juga sebenarnya nanti ya ke ADB ya. Nah, kemudian untuk fungsi dan tujuan ADB ini yaitu menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan pembangunan ya.
Jadi ya tadi ya, ini adalah ruang lingkup dari IDB ini adalah di Asia ya. Nah, sehingga memang dia akan memberikan bantuan kepada negara-negara di Asia yang memang membutuhkan bantuan dana ataupun bantuan modal ya. Bahkan di sini juga disebutkan bisa juga pihak-pihak swasta yang ada di kawasan Asia gitu ya. Tapi ya tentunya bukan individu ya, swasta di sini bukan individu maksudnya ya, tapi organisasi yang memang sudah dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan dari IDB ini gitu ya. Kemudian memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan dengan memprioritaskan wilayah dan subwilayah Asia ya. Ini sangat diutamakan, adalah kebutuhan dari negara-negara kecil atau negara yang sulit berkembang di wilayah Asia. Jadi memang ya ini semangatnya sebenarnya adalah semangat kekeluargaan karena sesama negara-negara Asia, sehingga bagaimana kemudian negara-negara Asia ini harapannya bisa menjadi negara-negara yang sama-sama menjadi negara yang maju ya, negara yang berkembang dan negara maju gitu ya, sehingga jangan sampai kemudian negara-negara di Asia itu ada yang tertinggal kan gitu. Nah, mekanismenya tadi ya, dengan cara mereka akan memberikan bantuan dana untuk pembangunan di negara-negara yang memang membutuhkan ya, terutama negara-negara yang berkembang atau bahkan mungkin negara-negara miskin di Asia gitu ya. Ini nah kemudian tadi ya, memberikan technical assistance untuk menyiapkan, membiayai dan melaksanakan berbagai proyek dan berbagai program dan proyek pembangunan ya, termasuk memformulasikan usulan bagi proyek-proyek tertentu ya, bekerjasama dengan United Nations atau PBB dan organisasi di bawahnya untuk kepentingan investasi dan pengembangan dana di suatu wilayah negara ya. Nah ini jadi pada prinsipnya sebenarnya IDB ya tadi ya hampir sama dengan konsep perbankan umumnya atau perbankan internasional yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya. Ya jadi dia memberikan pembiayaan untuk negara-negara yang ada di wilayah Asia ya. Nah, ini tadi untuk lebih detailnya aktivitas IDB ini adalah memberikan fasilitas pinjaman dengan tetap mempertimbangkan tidak berakibat pada tekanan pada neraca pembayaran negara yang bersangkutan ya. Kemudian memberikan evaluasi proyek meliputi kondisi kelayakan ekonomi, teknis dan keuangan, teknologi baru, peningkatan kesempatan kerja. Ya, kemudian jasa konsultasi dan tenaga ahli untuk misi tertentu berdasarkan kontrak proyek jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kaitannya dengan IDB ya, Indonesia juga bagian dari anggota IDB tersebut, di mana IDB ini total keanggotaannya hingga tahun 2017 itu ada 67 negara ya. Untuk kalau sekarang ya silahkan nanti bisa dicek lagi berapa jumlahnya itu ya. Kemudian nah ini kita juga punya kaitan dengan IDB ini ya. Indonesia memiliki hutang ke IDB sebesar 119,51 triliun per Juni tahun 2017 atau sebesar 16,5% dari total utang luar negeri ya. Nah ini juga ternyata kita juga punya hutang yang cukup besar di IDB ini ya. Jadi memang Indonesia ini memang punya alternatif banyak ya, sumber pendanaan untuk alternatif ya tadi ya, untuk mencari pendanaan ya. Selain ke World Bank atau ke Bank Dunia, kemudian bisa juga ke IMF ya, kemudian ini juga bisa ke Asian Development Bank ini. Nah ini, nah kemudian yang terakhir adalah Lembaga Keuangan Internasional IDB ya, atau kalau sekarang mungkin istilahnya adalah ISDB ya, atau Islamic Development Bank ya, Islamic Development Banks ya. Nah sebagaimana namanya ya, ini adalah bank pembangunan Islam ya. Artinya ISDB ini atau bank pembangunan Islam ini adalah lembaga keuangan internasional yang memang keanggotanya adalah negara-negara Islam atau negara-negara yang mungkin mayoritas penduduknya adalah Muslim ya, atau penduduknya di situ terdapat masyarakat Muslimnya gitu ya. Ya kebanyakan adalah negara-negara di Asia ya, termasuk Asia Tenggara, termasuk Asia yang lain gitu ya.
Dimulai dari proposal yang diajukan oleh Mesir pada sidang Menteri Luar Negeri ya, negara-negara Islam atau OKI atau Organisasi Konferensi Islam ya, di Karachi, Pakistan bulan Desember tahun 1970 ya. Hal-hal yang terkandung dalam usulan tersebut: satu, mengatur transaksi komersial antar negara-negara Islam, kemudian mengatur institusi pembangunan dan investasi. Jadi kalau ini kalau tadi IDB tadi adalah karena adanya semangat kewilayahan ya, karena sama-sama negara Asia. Nah, kalau ISDB ini ya semangatnya adalah karena sama-sama negara yang memiliki penduduk muslim gitu ya. Termasuk di Indonesia ini kan mayoritas penduduknya adalah muslim ya, sehingga memang posisi Indonesia memang sangat strategis di dalam keanggotaan di ISDB ini ya. Ini. Nah itu, jadi dengan adanya SDB ini maka nanti semangat untuk membangun negara-negara yang mayoritas muslim atau penduduknya muslim ini menjadi lebih terrealisir gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh sesama negara yang tadi ya penduduknya muslim tadi bisa terpenuhi ya, saling bergotong royong ya untuk saling membantu dan mengembangkan negaranya masing-masing. Nah kemudian jadi pada prinsipnya adalah ya, kalau kita mau bicara simpelnya mungkin ISDB ini hampir seperti kayak bank syariahnya di Indonesia gitu ya. Ya, jadi semangatnya adalah semangat nilai-nilai Islam gitu ya, sehingga apa yang ada di dalam ISDB itu pun nanti mekanismenya adalah sesuai dengan konsep-konsep Islam gitu ya. Misalkan pinjamannya ya berbasis syirkah ya, berbasis kerjasama dan sebagainya gitu ya, tidak menggunakan basis bunga ya, seperti halnya di World Bank dan sebagainya kan gitu. Ini nah bahkan mungkin kalau di Indonesia, ini untuk kaitannya kita di Indonesia, ini untuk anggotanya ada 57 negara, kemudian Indonesia memiliki hutang ke IDB sebesar 9,95 triliun ya, ini per Juni tahun 2017 atau sebesar 1,3% ya. Ini ya tidak sebesar seperti ya tadi ya di World Bank maupun di IDB tadi gitu ya. Namun tentunya kalau sekarang mungkin juga persentase ini juga mungkin sudah beda lagi gitu ya. Apalagi kalau kita lihat akhir-akhir ini Indonesia juga ternyata lebih banyak juga interaksinya ke ISDB ini juga gitu ya. Seperti misalkan kayak pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan ya, termasuk misalkan pembangunan gedung-gedung perguruan tinggi atau kampus-kampus itu juga ternyata banyak juga yang menggunakan skema bantuan dari ISDB ya. Ini silakan nanti bisa dicek ya di kampus-kampus masing gitu ya, yang terutama kampus-kampus negeri itu banyak sekali gedung-gedung baru yang ternyata pembangunannya memang melalui skema bantuan dari ISDB atau Islamic Development Bank gitu ya. Oke, saya rasa itu saja penjelasan mengenai lembaga keuangan internasional ya. Semoga bermanfaat dan saya Rizkian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.